Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam video penjelasan materi pembelajaran kelas 8. Untuk hari ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, contoh relasi dan cara menyatakan relasi. Hari ini akan kita lanjutkan, yaitu tentang fungsi atau pemetaan. Jadi yang pertama di sini pengertian fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A itu ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi di sini fungsi itu ternyata juga merupakan relasi, ya. Tapi relasi yang khusus. Kenapa dia khusus? Karena di sini ada dua syarat suatu relasi. Tuh, syarat suatu relasi dikatakan fungsi itu ada dua. Jadi suatu relasi baru bisa kita katakan sebagai fungsi kalau dia memenuhi dua syarat yang ada ini. Syarat yang pertama, setiap anggota A. Nah, jadi setiap anggota berarti kan semua anggota himpunan A itu dia harus mempunyai pasangan di B. Nah, jadi nanti kalau ada dua himpunan A dan B, syarat pertamanya supaya relasi itu bisa dikatakan sebagai fungsi, himpunan A-nya semua anggotanya harus mempunyai pasangan di B. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu. Nah, jadi dia ada syarat yang kedua, anggota A yang dipasangkan tadi dengan B, pasangannya cuma boleh satu. Jadi dia nggak boleh lebih dari satu. Jadi, apa ulangi? Jadi fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus dari A dan ke B. Dengan syarat setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A pasangannya cuma boleh satu. Di B tadi cuma boleh satu. Untuk lebih jelas kita perhatikan contohnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh yang pertama. Ini ada sebuah relasi dari A ke B, yaitu berat badan nama relasinya. Jadi Anek kita pasangkan ke 30 kg, Andre ke 33, Gita 31, Bayu ke 34, Asep ke 32, Dewi ke 35. Nah, ini kan fungsi. Tapi fungsi ini dia memenuhi dua syarat tadi. Syarat yang pertama, semua anggota A harus mempunyai pasangan. Nah, ini kan ada pasangannya. Andre ada, Gita ada, Bayu ada, Asep ada, Dewi ada. Syarat kedua, setiap anggota A itu pasangannya cuma boleh satu. Jadi Anek kan satu, pasangan Anek. Si Andre juga satu, Gita satu, Bayu satu, Asep satu, Dewi juga satu. Kalau dia lebih dari satu, itu bukan fungsi, tapi cuma relasi biasa. Nah, sekarang dari pertanyaan, yang B, boleh nggak Pak B itu nggak punya pasangan? Atau bolehkah B itu pasangannya lebih dari satu? Nah,
Kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, semua anggota A ada pasangan di B. Nah, berarti memenuhi syarat yang pertama. Dan semua anggota A pasangannya di B juga cuma satu. Anik 1, Andre 1, sampai ke Dewi pasangannya cuma satu. Tapi di B ada yang tidak punya pasangan. Itu angka 30 dan 35. Nah, apakah ini dikatakan fungsi? Iya, ini tetap fungsi. Kenapa dikatakan tetap fungsi? Karena tadi yang mempunyai syarat itu hanya himpunan yang A. Sedangkan yang di B tidak ada syaratnya untuk yang B. Jadi yang penting dia memenuhi syarat untuk A, pasangannya cuma boleh satu, dan setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Nah, jadi yang kedua ini juga fungsi. Sekarang yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini juga fungsi. Kenapa ini fungsi? Kan memenuhi syarat semua anggota A, nih Anik sampai Dewi, mempunyai pasangan di B. Dan semua anggota A pasangannya cuma satu. Jadi ini juga merupakan fungsi. Jadi kalau salah satu dari A ini tidak memenuhi, misalnya si Anik kita hapus, si Andre sampai Bayu ada pasangannya, berarti dia bukan fungsi. Karena ada salah satu anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Misalnya contoh, mau bikin sebelah. Misalnya di sini 1, 2, 3. Misal katakanlah ini A. Terus satu lagi misalnya B. Nah, ini A, ini B. Nah, misal 1 ke A, 2 ke A, 3 nggak ada pasangannya misalnya. Nah, ini cuma relasi ya, bukan fungsi. Kalau fungsi, tadi syaratnya semua harus punya pasangan di B. Bisa ya dipahami? Dari ketiga contoh tadi, yang mana fungsi, yang mana relasi. Jadi kalau fungsi tadi harus memenuhi syaratnya. Ada 2 syaratnya. Setiap anggota himpunan A harus punya pasangan B, dan setiap anggota himpunan A pasangannya cuma boleh 1. Nah, itu baru bisa dikatakan fungsi. Kalau tidak memenuhi fungsi, kalau tidak memenuhi 2 syarat fungsi tadi, maka dia dikatakan sebagai relasi biasa seperti pelajaran kita sebelumnya. Contohnya yang contoh terakhir yang Bapak tulis tadi, itu ada 3 yang tidak mempunyai pasangan. Jadi dia cuma dikatakan relasi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi sudah contohnya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam fungsi atau pemetaan. Fungsi. Nah, ini fungsi ya. Kurang G. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam pemetaan atau fungsi. Ada apa aja? Jadi unsurnya itu ada 3. Dalam pemetaan itu ada 3 unsur. Yang pertama ada yang namanya domain. Domain atau daerah asal. Yang mana domain atau daerah asal? Itu adalah himpunan A. Berarti himpunan yang di depan. Nah,
Kalau kita ganti misalnya himpunan C dan D, berarti domainnya himpunan C. Kalau C ke B, berarti domainnya himpunan C. Pokoknya yang di depan letaknya itu adalah daerah asal atau nama lainnya domain. Unsur yang kedua ada yang namanya kodomain. Nah, kodomain atau daerah kawan, yaitu himpunan B atau himpunan yang kedua ya. Yang ketiga ada yang namanya rank, range. Nah, bacanya rank atau daerah hasil. Yang mana yang dikatakan daerah hasil, yaitu anggota B. Nah, daerah hasil itu anggota B yang mempunyai pasangan di A. Nah, jadi dia mempunyai pasangan di A. Kalau kita kembalikan ke contoh sebelumnya tadi, kita hapus dulu ya. Nah, kalau kita lihat lagi contoh sebelumnya tadi, nah ini ya di sini. Berarti kan tadi daerah asal atau domain adalah A. Berarti daerah, kalau kita tuliskan domain. Domain. Daerah asal ya. Nah, kalau kita tuliskan dari contoh ini, domainnya adalah Anik Andre kita Bayu. Tulisan semua ya. Asep. Dewi. Nah, jadi daerah asalnya itu semua anggota himpunan A. Terus yang selanjutnya ada kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan. Tadi kodomain adalah apa? B ya. Berarti semua anggota himpunan B itu adalah kodomainnya. Kita tuliskan 30, 31, 32, 3, 3, 34, 3, 5, dan yang terakhir rank. Ingat lagi pengertian rank tadi adalah daerah hasilnya, yang mana ranknya tadi adalah anggota himpunan B. Rank itu anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Nah, jadi kalau kita lihat contoh ini, ranknya adalah 33. Kenapa cuma 33 ranknya? Karena cuma 33 yang mempunyai pasangan di
A. Bisa ya? Bisa dimengerti? Jadi kenapa ranknya cuma 33? Karena cuma 33 yang mempunyai pasangan di A. Ya, jadi itulah untuk domain dan kodomain dan rank. Kita hapus dulu. Mudahan bisa dimengerti. Gampang ini, nggak susah. Kita lihat contoh sebelumnya. Nah, yang ini contoh yang kedua tadi. Kalau kita lihat di sini, berarti kan yang A ini semua yang A ini namanya tadi kodo salah, bukan kodomain. Yang A adalah domainnya, daerah asal domain. Yang B ini semua anggota B itu adalah kodomain. Ranknya yang mana? Ranknya tadi kan rank adalah semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Jadi ranknya adalah 31, 32, 33, 34. Nah, ini semua adalah rang atau rank ya. Karena 31, 32, 33, 34 punya pasangan di A, sedangkan untuk 30 dan 35 dia tidak punya pasangan di A. Nah, oke, bisa dimengerti ya sampai di sini. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi pengertiannya sudah, contohnya sudah, unsur-unsurnya sudah, ada domain, kodomain dan rank. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu menentukan banyak fungsi. Nah, menentukan banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Jadi jika ada himpunan A, banyak anggotanya itu NA banyak anggota himpunan A adalah A, dan NB banyak anggota himpunan B adalah B, maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, ini dari A ke B, rumusnya banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Itu kalau dari A ke B. Artinya kalau dari A ke B itu, kalau kita gambar dengan diagram panah, posisi himpunan A-nya itu di depan, sebelah kiri, mengarah ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu adalah himpunan B. Nah, kalau dia dari B ke A, rumusnya banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Nah, artinya dari B ke A itu kebalikannya. Kalau dari B ke A artinya yang B letaknya di sebelah kiri kalau kita gambar dengan diagram panah. Sedangkan yang A letaknya di sebelah kanan. Nah, ini keterangannya. Jadi NA tadi bacanya banyak anggota A. Dan NB adalah banyak anggota B. Itu rumus untuk menentukan pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, contohnya, jika himpunan A, nah ada himpunan A, anggotanya 1, 2. Anggota himpunan B, A, B. Nah, artinya banyak anggota himpunan A, ini bacaannya tadi banyak anggota himpunan A adalah 2. Dari mana? Dari 1, 2, kan ada 2. Dan
banyak anggota himpunan B juga 2. Dari mana? Dari A dan B. A1, B1. Jadi kan 2. Maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, kalau dari A ke B tadi rumusnya banyak anggota B pangkat anggota A. Kebetulan anggota B 2. Anggota A juga 2. Jadi rumusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh lain misalnya kita punya himpunan A. Misalnya A-nya 1, 2, 4, misalnya 5. Nah, ini kan berarti NA-nya ada berapa NA-nya? NA-nya ada 4. Dari mana 4? Itu anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau NB, kalau B misalnya B-nya kita ambil yang di atas tadi. A, B. Maka NB-nya ada 2. Nah, maka banyak pemetaan yang mungkin di sini. Kalau dari A ke B, ya, ini pelambangkan panah aja. Dari A ke B, jadi kan rumusnya N B pangkat N A. Berarti NB-nya kan 2. Hanya 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Kalau dari B ke A, B ke A, rumusnya kebalikannya. NA pangkat NB. NA-nya tadi 4. NB-nya 2. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 juga 16. Bisa ya rumusnya. Nah, apa maksudnya 16? Ada yang 16, ada yang tadi 4. Nah, maksudnya itu semua pemetaan atau fungsi yang bisa kita bikin dari 2 himpunan yang disediakan itu. Misalnya tadi disediakan himpunan A dan B. A-nya tadi 1, 2, yang ini. B-nya A dan B, berarti kan 2 pangkat 2 tadi ya. Banyak pemetaannya mungkin dari A ke B 2 pangkat 2. Artinya apa? Artinya kita harus menggambar. Kalau kita disuruh gambar dengan diagram panah, kita harus menggambar fungsinya itu ada 4 kemungkinan, ada 4 macam. Nah, kalau kita gambar tadi dari A ke B, ini A, nah, B. Kemungkinan yang pertama 1 ke A, 2 ke A. Ini kan fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Semua anggota A punya pasangan dan semua anggota A pasangannya cuma 1. Yang kedua 1 ke B, 2 ke B. Ini juga fungsi. Kenapa fungsi? Karena memenuhi syarat fungsi. Semua punya pasangan di B dan pasangannya cuma 1. Yang ketiga, ini A, 1 ke A, 2 ke B. Juga fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Yang terakhir 1 ke B, 2 ke A. Ini juga
fungsi. Jadi ada 4 kemungkinan fungsi dari dua himpunan yang anggotanya A2, B2. Selain keempat ini, tidak ada lagi fungsi yang bisa kita buat dari himpunan A dan B yang anggotanya 2. 2 untuk A, 2 untuk B. Jadi kalau rumusnya misalnya 2 pangkat 3 8, berarti kita harus gambar banyak 8. Misalnya 3 pangkat 2, berarti kita 3 pangkat 2 9, berarti kita harus menggambar sebanyak 9 fungsi. Nah, jadi untuk hari ini video penjelasan kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti tadi materi-materinya. Ada fungsi, pengertian fungsi, contohnya, terus unsur-unsur fungsi dan banyaknya fungsi yang mungkin untuk dua himpunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kali ini Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.